Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa terus mengembangkan nilai-nilai ketakwaan yang ada di dalam jiwa dan fitrah kita. Karena dengan takwa inilah kita ada di dalam lingkup kehidupan ini. Dan karena itu pula nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada keikhlasan dan tidak ada upaya kita mengikuti petunjuk Rasulullah kecuali itu adalah nilai-nilai ketakwaan. Cuman apakah dia kemudian menjadi dan membuat kita menjadi istiqamah yang menjadi ciri orang bertakwa, itu adalah nanti pengembangan lanjutan. Karenanya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat hidup kita ini dengan takwa tadi itu tidak bisa keluar dari tiga hal. Bahwasanya yang pertama, hidup ini adalah ujian kecintaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia adalah merupakan ujian rasa syukur terhadap segala ihsan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia adalah ujian kesabaran, bahwa apakah kita mampu bersabar dalam rangka menegaskan keikhlasan tersebut, menegaskan rasa syukur tersebut, bersabar meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menerima takdirnya. Oleh karena itu pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita coba menjelaskan dan belajar bersama tentang nilai-nilai kesabaran dalam kehidupan ini. Belum lagi bahwa kondisi hari ini Ramadan kita berbeda dan unik dibanding sebelumnya, termasuk Idul Fitri kita ini. Ini adalah Idul Fitri yang termasuk unik dalam kehidupan kita yang belum kita pernah dapatkan sebelumnya dari sejak kita lahir di muka bumi ini. Sehingga bukan keprihatinan tapi lebih kesabaran. Karena ujiannya pun juga hanya terbatas dari sisi ujian takdir kauni alam semesta. Yang mana itu adalah ujian rendah. Ya, ujian yang berat adalah mampukah kita aman dengan ujian rasa syukur dan kecintaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat ujian itu. Dan itulah hakikat kesabaran itu. Ya, bahwa hidup kita adalah taklif, beban, tugas dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya memang Allah ngasih pilihan, imma syakiran, mau bersyukur, wa imma kafura, tapi pilihan itu bukan pilihan dalam artian bahwa kita dikasih ya ikhlas Allah kita kafir, Allah ikhlas kita ya syirik, enggak. Ya, Allah sudah katakan wala yarda li ibadihil kufur, Allah enggak ridha hambanya kafir walaupun Allah ngasih opsi pilihan. Ya. La ikraha fid din, Allah katakan memang enggak ada paksaan karena agama itu keikhlasan. Ya. Namun di saat yang sama ketika kita tidak memanfaatkannya untuk taat lalu kita milih kekafiran, maka Allah selalu katakan bahwa wa ilayyal masir, engkau akan tetap kembali kepadaku. Engkau kembali dengan penuh ketulusan, penuh ketaatan mengikuti Rasulullah, atau engkau kembali dengan tanpa persiapan, tidak mengerti adanya hari akhirat, yang menjadi bumerang adalah dirimu sendiri. Iya, memang pilihan. Ya, namun Allah sudah tetapkan nggak ada kebahagiaan di luar Islam, nggak ada. Ya, karena Islam itu adalah fitrah. Manakala fitrah itu tidak kita miliki, sekaya apapun kita, sehebat apapun kedudukan kita, maka sebenarnya kita hanya keluar dari fitrah kita. Dan manakala manusia keluar dari fitrahnya nggak pernah akan bahagia selamanya. Fir'aun sudah membuktikan, Haman sudah membuktikan, Qarun sudah membuktikan, mereka adalah orang-orang dengan popularitas, harta dan kekuasaan. Namun ketika dia meninggalkan fitrahnya, yang ada adalah ditenggelamkan di lautan satu. Yang satunya lagi ditenggelamkan di atas tanah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Ya, semuanya ditenggelamkan. Bahwa jangankan di akhirat, di dunia ini saja orang-orang sombong dengan hartanya, dengan menyatakan bahwa innama utituhu ala ilmin indi, segala aset kekayaan ini adalah aku dapatkan bukan karena karunia Allah, tapi karena keahlianku, kataku itu. Itulah password kesombongan dalam hal kekayaan. Ya, sehingga orang itu tidak mampu mendapatkan kebahagiaan bahkan untuk dirinya sendiri. Ya. Begitupun Fir'aun. Ya. Bagaimana kesombongannya dengan kekuasaannya? Dia katakan wahadhil anharu tajri min tahti. Ini adalah sungai Nil yang merupakan hajat hidup semua masyarakat di eranya di Mesir. Dia katakan bagaimana saya tidak berkuasa? Bagaimana saya bukan Tuhan? Ini sungai Nil dari hulu ke hilir mengalir di bawah kekuasaan politikku, kataku lagi. Enggak ada Allah di sana sama sekali. Bahkan dia belum memanggil dirinya sebagai Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ya, seperti kita tahu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Fa hasafna, ya, kami tenggelamkan fil yam. Ya, di lautan. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah mereka adalah orang yang bersabar dalam mengikuti sebab akibat duniawi sampai punya harta, sampai punya kekuasaan, namun dia tidak punya kesabaran untuk sekadar amantu billah, beriman kepada Allah. Ya, oleh karena itu nauzubillah. Ya, nauzubillah kalau kita mampu bersabar terhadap takdir yang sifatnya duniawi. Ya, yang selama ini kita kenal dengan sabar. Ya, sakit bersabar. Lalu kemudian ketika kita kena musibah bersabar. Namun tidak sabar, sholat, puasa, beriman, itu adalah nol besar. Karena Fir'aun pun sama juga begitu. Karena Haman pun juga begitu. Karena semua keburukan pun juga sabar. Nggak ada kemuliaan yang bisa didapatkan walaupun itu hanya dunia tanpa kesabaran. Tetapi sabar itu hanya sebatas duniawi, sekuler bahasanya. Kekafiran bahasanya, nauzubillah min dzalik. Iya, bahwa orang non muslim pun terutama barat dan Eropa hari ini mendapatkan kemajuan itu dengan istilahnya etikanya, tapi etika berbeda dengan akhlak. Ya, akhlak adalah hasil agama, sementara etika hasil filsafat. Iman adalah hasil Quran, kitab suci, ya, sementara ideologi adalah hasil filsafat. Ya, sementara dan bahkan kita katakan bahwa iman adalah dunia akhirat, sementara ideologi hanya untuk duniawi saja. Ya. Sehingga walaupun hari ini dari sisi kebersihan orang barat sebagai yang unggul, ya, kita katakan bahwa dari sisi integritas mereka unggul, namun kebersihan yang mereka dapatkan hanya fisik. Mereka tidak mengenal kebersihan dari syirik. Yang kita sebut kebersihan yang disebut tauhid itu, tazkiyah. Ya, memang mereka bersih dari sisi fisik, bahkan toiletnya pun bisa dijilat, tapi mereka tidak mengerti istilah mandi junub. Ya, mereka tidak mengerti istilah mandi bersih dari haid. Ya, tidak ada istilah mandi suci dari kekafiran. Mereka nggak kenal semua itu. Bagi mereka iman dan kufur sama, syirik dan tauhid sama. Inilah yang disebut kesesatan dan kegelapan itu.
yang bahasanya orang Islam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, betul bahwa kesalahan kita misalnya kurang peduli dengan kebersihan lahir walaupun kebersihan batin itu hanya masalah waktu. Ya, Eropa di abad pertengahan mengenal sabun mandi, sikat gigi dari orang-orang muslim. Ya, peradaban dari orang-orang muslim. Artinya apa? Bukan Islam kita yang bermasalah, tapi kitanya yang belum mengerti mengaplikasi Islam kita itu sendiri. Terbukti bahwa Allah biarkan kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa dan Barat itu. Ya, bukan karena kita salah, tapi karena kita meninggalkan Islam kita yang menjadi dasar untuk kemudian kemajuan pribadi. Ya, yang kita sebut fatah. Ya, fatah adalah terbukanya hati menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fatah adalah terbukanya lisan untuk menerima praktek dan pengarahan lisan, zikir dan seterusnya. Fatah adalah terbukanya hidayah menerima aturan Allah yang kita aplikasi dari visi-visi kita, yang nantinya membuat kita mandiri secara pribadi, mandiri dengan keluarga. Kemandirian itulah yang membuat kita mau kemudian agar sekitar kita pun juga terbebaskan. Maka Islam adalah pembebasan. Ya, nggak ada perbudakan. Memang bahasanya perbudakan, tapi kepada siapa kita menghamba? Ke Allah. Dan siapapun menghamba ke Allah, dia akan merdeka. Dan siapapun kemudian menghamba ke syaitan, dia akan menjadi budak yang sebenarnya. Oleh karena itu kemerdekaan di dalam Islam adalah tauhid itu sendiri. Sementara keterjajahan dalam Islam itulah kesyirikan itu sendiri. Ya, coba rahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke yang pertama tentang sabar ini. Bahwa ketika hidup kita tiada sisi cinta Allah, syukur, yaitu berharap penuh rahmatnya dan kemudian kesabaran dari segala ujian ini, maka sabar adalah hakikatnya adalah menahan jiwa dari rasa sedih, rasa marah, gundah gulana. Lalu kemudian lisan kita tahan dari keluh kesah. Ya, siklus kesabaran itu adalah al-hasb, ya, menahan diri. Ya, kalau puasa adalah menahan dari makan dan minum dan semua yang membatalkan, termasuk hal-hal yang sifatnya maknawi kayak berbohong, ya, sumpah palsu, ya, ngomong sembarangan dan seterusnya. Ya, bahkan termasuk di haji yang disebut fala rafatha wala fusuq, nggak boleh ngomong-ngomong yang mengarah kepada hubungan suami istri, porno, ya, maupun yang sifatnya candaan berlebihan dan seterusnya. Maka di sabar ini kita tahan dari keluh kesah. Sementara kita tahan untuk tidak berlaku zalim, tetap berada dalam istiqamah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang sabar insya Allah memiliki minimal 3 hal. Pertama, tenang dalam melaksanakan setiap aktivitas dan mampu menempatkan segala sesuatu secara adil. Dan Islam adalah keadilan dan keisanan. Dia tidak kenal istilah kezaliman dalam sisi teori. Walaupun kita sebagai muslim sangat mungkin zalim karena adanya syaitan, adanya kelemahan pribadi kita. Namun Allah tetap buka peluang untuk istighfar dan taubat. B, jernih dan penuh pertimbangan. Ya. Memiliki tetap kesadaran penuh ketika melakukan segala hal. Sehingga orang-orang sabar ini kelihatan istiqamah dalam hidupnya. Dia tidak dirocoki oleh rasa marahnya. Makanya Allah, Rasulullah menegaskan la taghdab. Ya, jangan terbawa oleh emosi, walakal jannah, garansinya adalah sorga gitu. Ya, walaupun marah juga ada tempatnya. Ya, marah ada tempatnya. Kayak Rasulullah, marahnya itu bukan karena disinggung pribadinya, tapi ketika Islam yang disinggung baru dia tersinggung full. Dan inilah yang kita berat hari ini. Kita kadang tersinggung dengan harga diri kita, harga diri keluarga, tapi ketika Islam dicek di ini malah kita tenang-tenang saja. Ya, nauzubillah. Makanya membedakan antara mana egoisme kita dan mana Islam itu kadang harus kita punya jarak. Kita harus punya jarak. Dan kemampuan menguasai emosi itu juga terkait dengan masalah perkembangan jiwa dan kedewasaan kita. Umur kita juga ngaruh. Ya, tidak mudah mencari orang sabar di saat dia masih muda umurnya. Ya, dan itulah kenapa kenabian itu dikasih oleh Allah kepada Rasulullah umur 40-an. Ya. Kenapa fase kematangan dari segala hal. Nih. Oleh karena itu alhamdulillah tampilnya banyak dai di antara kita kalangan muda patut disyukuri dari satu sisi karena keilmuannya. Tetapi dari sisi kesabarannya kadang masih bermasalah. Ya, tampilnya banyak anak muda dengan prestasinya.
Ya, menempati posisi-posisi penting di manapun pemerintahan maupun di luar pemerintahan patut disyukuri. Tapi mereka kurang kebijakan karena kurang kesabarannya. Ya, karena kesabaran itu diperoleh dari tempaan menghadapi berbagai masalah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Ada yang cepat sabarnya, ada yang kemudian agak lambat, ya, ada yang enggak mendapatkan kesabaran itu. Karenanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. C, bahwa fungsi sabar dalam kehidupan kita mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan timingnya. Dan ini yang penting. Kita tidak banyak menunda-nunda gara-gara marah, gara-gara ngambek dan seterusnya. Ya, walaupun di antara kita akan selalu merasa itu karena rasa itu memang juga butuh pengelolaan. Jangankan kita, levelnya Ali bin Abi Thalib saja. Ya, kadang ketika ngambek pun juga dinasihati oleh Rasulullah. Ya. Dibangunkan, wahai anak muda, bangunlah sholat subuh. Ya. Wahai Rasulullah, kita tunggu Allah yang membangunkan kita. Ya. Rasulullah agak ngambek juga, itu marah. Ya. Lalu Rasulullah menyatakan bahwa wa kanal insanu, sungguh manusia itu apa? Ya, aktsaru jadala, suka membantah, lalu pergi. Ya, itu alih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktunya kita di luar normal. Ya, karena enggak ada orang yang terus normal. Ya, Nabi saja ada waktunya marah. Ya, tapi seperti tadi marahnya sesuai dengan koridor-koridor karena mendapatkan ya ismah ataupun penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kesabaran ini hilang dari diri kita, maka pertama kita akan tergesa-gesa dalam melaksanakan banyak hal. Dan kita tahu bahwa ketergesaan adalah awal kecelakaan. Ya, kita tidak mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional adil. Sangat mungkin kita zalim terhadap diri kita. Lalu kemudian pekerjaan dilakukan dengan sangat tegang, akhirnya amburadul dari sisi pengaturan waktu. Ya, artinya apa? Bahwa dengan kesabaran yang diajarkan oleh Islam, kita adalah menjadi orang yang istiqomah yang tadi, yang menjadi ciri orang-orang beriman dan bertakwa. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu kemudian cakupan sabar. Ya. Sabar yang kita pahami semalam ini adalah sabar dari sisi fisik. Ya, as-sabrul badani, yaitu tidak merintih dari rasa sakit misalnya. Ya. Tidak kemudian berkeluh kesah dari banyaknya masalah. Ya, namun ternyata sabar yang sesungguhnya dan banyak kita butuhkan dalam kehidupan saat ini adalah sabar secara moral. Sabar secara moral. Ya. Yang mana sabar secara moral ini minimal ada 6 bentuknya. Pertama, sabar menahan syahwat dan kemarahan. Ya. Ini namanya iffah. Iffah, menjaga diri untuk tidak terpancing ama sesuatu yang sifatnya pornografi. Termasuk juga porno aksi yang hari ini alhamdulillah lebih lumayan. Ya, porno aksi dengan berkembangnya kesadaran berjilbab, ya, laki-laki pun dengan memakai pakaian Islami itu udah mulai terjaga sih. Walaupun dari sisi teknologi dengan adanya medsos, peluang itu pornografi sangat mudah karena ya tanpa kita klik pun tampil di depan kita dengan iklan lah dan seterusnya. Disinilah kemudian kesabaran itu perlu mampu kita jaga. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kata ifa ini. Ya, makanya kita sering berdoa, Allahumma inna nas'alukal afaf. Ya Allah, kami minta kepadamu agar kami terjaga dari hal-hal yang seperti ini, menciderai masalah syahwat. Nah, ifah lawannya adalah rakus dan zina. Ya, jadi menghindari perzinaan dengan ifah seperti ini. Ya. Maka kita sering mendapat orang namanya afif, adalah orang yang berusaha menjaga dirinya dari pornografi dan hal-hal yang serupa secara syahwat. Yang kedua, ada yang sabar dari musibah. Ya, inilah yang selama ini kita sebut sabar itu. Ya. Sabar, lawannya adalah keluh kesah. Yang ketiga, sabar dalam hal nikmat. Ya. Jadi dalam kondisi kita sehat, dalam kondisi kita berkecukupan, dalam kondisi baik, maka kemudian ini ada namanya sabar, namanya mengendalikan hawa nafsu. Ya. Lawannya adalah sombong. Nah, karena kadang ketika kita lama mendapatkan kenikmatan, nggak ada teguran rasa sakit, nggak ada teguran kayak sekarang nih, ya COVID-19, sehingga ya kita agak kurang dari sisi ekonomi, ya kita lupa pamastakanu. Ya, orang ketika tidak diuji,
dia tidak memiliki rasa khawatir sehingga dia kembali ke otoritas yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ahadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i, kami uji manusia dengan peperangan, ketidakamanan, wad-dharra dan penyakit seperti Covid sekarang, la'allahum yahdharun, agar mereka apa? Istighfar, agar mereka memohon perlindungan kepada, itu di antara hikmahnya gitu. Namun ketika teguran seperti ini tidak membuat kita kembali ke Allah, layaknya kepada Firaun yang kita bilang ada al-kummal, belalang, ya, dhafadi, ada katak, ya, ayat bayinat, 7 mukjizat, ya. Lalu ditolak terus, yang terjadi apa? Penghapusan di bumi ini, dihapus dari peta dunia gitu. Walaupun bisa jadi ketika itu dunia dibawa kendalinya gitu, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sabar dalam perang. Ya, namanya syaja'ah, keberanian. Ya, lawannya adalah al-jubn, yaitu pengecut. Ya, pengecut. Makanya kita diminta oleh Allah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, lindungi aku dari pengecut, wal bukhl, dan kekikiran. Lalu kemudian ada lagi sabar dalam menahan amarah. Ya. Sabar dalam memahami amarah, namanya hilm, yaitu bijak. Ya, bijak dan tetap lembut di saat marah. Ya. Sehingga masalah ini terutama para hakim, ya, yang menentukan masalah keputusan, dia diminta untuk tidak memutuskan sesuatu dalam kondisi marah, dalam kondisi lapar, karena itu semua membuat kita tergesa-gesa. Diminta tenang, termasuk di sosmed, ketika kita terpancing oleh bahasa provokatif teman-teman, jangan langsung menjawab, diam dulu, putar dulu, mikir dulu, tunggu kesempatan kita normal baru kemudian. Kenapa? Karena ketika kita bereaksi secara cepat, maka yang ada bukan rasional tetapi perasaan yang nggak terkontrol, sehingga itu akan membuat bara api pertengkaran makin tinggi. Ya, kalau kita mau bijak seperti ini dalam kondisi marah, jangan dulu mengakukan apa-apa. Makanya kita disuruh diam. Ya, kalau berdiri silahkan duduk. Ya, ketika duduk belum bisa, usahakan baring. Kenapa? Karena itu diusahakan. Ya, berwudu lah, apa dan seterusnya. Ya. Karena kita diminta untuk tidak terbawa oleh rasa yang di luar kontrol dan di luar kendali. Nah, hilm, dan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah karena ada juga setan di situ kadang. Ya. Nauzubillah. Lawannya adalah tazammur, emosional. 6, ada sabar dalam kekayaan. Ya. Dalam artian bahwa dalam kondisi kita punya, ya, memiliki segalanya, kita mampu mendapatkan segalanya, namun kita hanya memanfaatkan apa adanya sesuai kebutuhan, bukan sesuai gengsi. Nah, di sini, ya, namanya zuhud. Namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan karena, ya, kita tampil apa adanya karena kita nggak punya, bukan itu. Ya, itu namanya bersabar, gitu. Ya, bersabar. Tapi zuhud itu adalah bercukup dengan yang sederhana di saat kita mampu yang maksimal. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Kalau mau bilang masalah kekayaan, dari hadiah, ya, dari Mekokis Mesir, dari mana-mana raja ngasih hadiah ke beliau. Kalau beliau mengumpulkan, beliau terkaya. Ya, bahkan di beliau saat awal dakwah di Mekah, bilang kalau engkau berdakwah hanya untuk kaya, udah ente berhenti. Kami kumpulkan kekayaan di negeri Mekah ini dan engkau menjadi orang terkaya. Dan kami ikhlas karena kami senang kali engkau, ya, kaya kayak begitu. Tapi kata Rasulullah enggak. Ya, lebih dari sekedar kekayaan, kepemimpinan, wanita cantik, tapi ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau matahari yang kau simpan di sini dan bulan di sini supaya saya tinggalkan dakwah ini, enggak. Ya, mitu dunahu, saya lebih baik mati dibanding itu semua. Karena bukan itu masalahnya. Nah, jadi zuhud, ya, kemampuan kita untuk, ya, kita bukan tidak bisa punya mobil mewah misalnya kayak Rasulullah, ya. Ya. Nah, belum lagi ada harta rampasan perang, belum ada nabi yang dikasih seperti itu. Ya, nah, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Penutup, ya, tingkatan kesabaran. Ya, pertama sabar dalam ketaatan. Ya, dan inilah asli perintah itu. Ya, arti aminu, ya, berimanlah, irka'u, ruku'lah, wasjudu, sujudlah. Inilah aslinya ketaatan itu. Sami'na wa ata'na. Lalu sabar menjauhi larangan, ya, menjauhi syirik, menjauhi kemunafikan, menjauhi, ya, segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketigalah sabar dalam hal takdir baik dan buruk. Ya. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan.
lalu sabar dalam menjauhi larangan, lalu kemudian sabar dalam menerima takdir baik maupun takdir buruk, dengan penjelasan yang ada sebelumnya. Semoga dengan Ramadan ini umur kita bertambah, ya, kemudian pengetahuan kita pun bertambah, ya, teman-teman kita pun bertambah, ya, orang-orang sabar, sehingga insya Allah mudah-mudahan kesabaran kita menjadi bagian yang berkembang, sehingga kita menjadi hamba Allah yang utuh dan tulus dengan segala keterbatasan yang ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammadin kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir a'malina innaka antas sami'ul alim. Ya Allah ya rabbal alamin, taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa sadaqatina innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa jami'a a'malina as-salihah. Taqabbal 'indaka ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.